Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang kita cintai ini, majelis kajian Muslimah Al-Fatih. Mudah-mudahan jamaah semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dilimpahi barokah wal afiyah minallahi ta'ala. Mari kita tidak bosan dan selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu harapkan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Salah satu bekal utama yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah zadul ilmi, bekal ilmu, bekal pengetahuan. Bahkan tidak hanya untuk mempersiapkan diri agar kita maksimal ibadah selama Ramadan, tapi dalam setiap amal dan aktivitas. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu selalu didahulukan daripada amal. Diilmui dulu, baru diamalkan. Dipelajari dulu apa dan bagaimana agar amalnya tepat, tidak salah dan sesat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan alasan diciptakannya kehidupan dan kematian, Dia mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Bukan yang paling banyak, bukan yang paling besar biayanya, tetapi yang paling bagus. Kata para ulama, amal yang terbaik itu syaratnya dua. Yang pertama paling ikhlas, yang kedua paling tepat dalam pelaksanaan. Jadi yang pertama adalah dari sisi keikhlasan. Amal itu betul-betul libtigha mardatillah, untuk mengharapkan ridha Allah. Sementara dalam pelaksanaan secara kaifiat harus mutaba'at sunnati Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Kalau dua syarat itu terpenuhi, insya Allah status amalnya itu ahsanu amala, menjadi amal yang terbaik. Dan itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita beramal. Maka ilmu itu menjadi sangat penting. Baik ilmu tentang keikhlasan maupun ilmu tentang tata cara pelaksanaan. Maka kesempatan pagi hari ini kita akan nanti mendiskusikan atau mereview kembali pokok-pokok pelajaran seputar fikih syam. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis, nanti disampaikan.
secara tertulis atau disampaikan secara langsung. Boleh disiapkan mulai sekarang. Begitu ibu-ibu ya. Tapi syarat ngajinya di Al-Fatih itu tidak boleh tegang ya. Jadi harus slowly, Wallace, tidak boleh tegang. Santai ya. Meskipun ini suasananya sedang suasana perang ini. Ya. Karena bangunan di belakang kita ini hancur-hancuran ini. Ini sebentar lagi tembok yang jenengan lendetin itu sudah tidak ada itu. Jadi siap-siap jenengan ngaji ke sini tanpa sandaran. Itu udah dibongkar, 2-3 hari lagi dibongkar itu. Tinggal pilarnya aja. Itu nanti pilarnya akan jadi rebutan mak-mak itu. Boleh diindian mulai sekarang. Udah emang suasana kacau ya. Dikejar insya Allah Ramadan nanti sudah mulai pelong-pelongan itu nanti. Untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Termasuk pengumuman ada agenda pondok ngaji posonan setiap hari. Silakan yang tidak masak ya. Yang nggak masak silakan ikut karena agendanya pada asar sampai maghrib. Di pelataran, di depan situ pelataran. Nanti ngajinya lesehan. Dibuat tenda di depan asrama. Insya Allah selama bulan suci Ramadan sampai santri pulang H-7 Lebaran ya. Silakan bagi yang nganggur, yang nggak masak, yang nggak punya suami ya, atau suaminya diajak ke sini, anaknya diajak ke sini, nanti iftar di pondok ya, biar bisa merasakan masakan spesial dapurnya Al-Fatih ya. Bukan dapurmu ya. Kalau dapurmu ki misuh, dapurnya Al-Fatih itu masakannya maknyus. Betul. Saya sekian banyak ngurusi pondok, Bu Warni, Bu Ati ini yang masakannya paling enak. Maka anak-anak gemuk-gemuk. Oke. Saya ulang ya. Jadi bekal ilmu itu menjadi bekal yang paling penting. Tidak hanya agar amalnya tepat, tetapi juga agar amalnya itu berbobot, berkualitas, memiliki pahala yang berlipat-lipat. Bedanya orang mengerjakan amal dengan ilmu, dengan sekedar modal semangat, itu nanti terletak pada perbedaan pahala yang didapat. Sampai Allah SWT mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan di atas orang biasa beberapa derajat. Sama-sama beramal, sama-sama dapat pahala, tapi levelnya, derajatnya di surga itu berbeda. Tergantung ilmunya. Kalau iman sudah pastilah, karena orang kalau tidak beriman amalnya nggak akan dianggap amal saleh. Berarti faktor utama selain iman itu ilmu pengetahuan. Ya, di situ sering saya ingatkan, disitulah pentingnya orang itu ngaji. Duduk di majelis ilmu meskipun tidak lama, dia punya bekal di situ. Agar dia ilmui, terutama ilmu tentang keikhlasan tadi itu. Itu ilmu paling susah. Ilmu tentang menjaga motivasi agar tetap lurus lillahi ta'ala. Dan itu juga jarang dikaji. Ya, jarang dikaji. Biasanya kita kaji itu adalah tata cara, kaifiat. Tentang keikhlasannya itu jarang dikaji. Kemudian di antara juga ciri kalau orang itu beramal dengan ilmu, itu amalnya memiliki nafas panjang. Dia punya kontinuitas. Bahasa agama kita, dia memiliki ruh istiqomah.
Maka sering saya sampaikan di majelis-majelis itu. Tanda amal itu dikerjakan secara ikhlas dan ilmiah, itu istiqomah. Kalau satu amalan itu dikerjakan secara kontinu, istiqomah, bernafas panjang, umurnya itu bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, itu tandanya yang menggagas pertama kali itu orangnya ikhlas. Dan betul-betul memang ditujukan untuk menyebarluaskan ilmu. Itu ciri. Termasuk akan terasa ringan ketika orang itu mengilmui amalnya itu. Saya kasih contoh. Jenengan kan hafal ayat puasa tuh? Hafal betul? Coba baca bareng-bareng. Enggak kedengeran belas. Berenggang tak. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Coba diartikan, Bu. Salah satu. Yang belum sarapan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayat ini kalau jenengan dekati secara ilmiah dengan pandangan ilmu, itu menjadi modal yang cukup untuk menjalani puasa Ramadan. Cukup itu. Motivasi kita akan luar biasa. Dan puasa yang sebenarnya berat itu akan terasa ringan. Puasa yang sebenarnya melelahkan, membuat kita payah, itu akan terasa ringan. Jadi kan perhatikan baik-baik. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Allah hanya memanggil orang-orang tertentu untuk beramal itu. Yang diajak Allah untuk mengamalkan ajarannya itu orang-orang istimewa. Maka status orang yang dipanggil itu disebut dalam ayat itu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepadaku, beriman kepada Rasulku, beriman tentang pahala, tentang surga, beriman tentang akhirat. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka terasa bahwa iman itu yang menjadikan kita itu mampu bergerak untuk beramal. Tanpa iman itu tidak bisa orang beramal itu. Karena amal itu taklif, dia beban. Beban itu berat. Jangankan puasa itu ya. Jadi kan duduk di majelis taklim itu kalau nggak ada iman tuh nggak kuat. Saya itu pernah ngajak orang, tak suruh nyopiri, ikut ke majelis, datang di majelis, itu dia nggak duduk di depan saya, dia di luar, milih di angkringan. Nggak kuat dia duduk di depan itu. Fihi jin ya, ada jin dalam dirinya. Nggak kuat, Bu. Betul. Maka bersyukur ketika orang itu bisa betah duduk di majelis, ya dia merasa nyaman, pulang bahagia itu. Bersyukur. Itu tanda ada iman. Termasuk tidak mungkin kuat jenengan disuruh mondar-mandir dari rumah ke masjid untuk sholat jamaah. Bagi kaum bapak itu nggak mudah itu. Setiap hari loh, rutin mengalahkan agenda-agenda yang menyenangkan. Bahkan mengalahkan tidur nyenyak ketika pagi hari itu. Itu tanpa iman tidak mungkin. Sampai Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Tuh, kalimatnya bil iman.
Kalau kalian melihat ada seseorang, itu kalimatnya rojulan itu laki-laki sebenarnya. Kalau kalian melihat ada seorang laki-laki bolak-balik dari rumahnya ke masjid untuk jamaah, saksikan bahwa dia orang beriman. Artinya tanpa iman itu tidak mungkin dia mengerjakan itu sepanjang hayatnya loh. Kalau amal itu sehari dua hari, sekali dua kali itu mudah. Tapi kalau sepanjang hayat itu tidak mudah. Itu butuh kekuatan iman. Maka tadi saya katakan kan di antara ciri amal itu yang ikhlas itu istiqomah. Apalagi subuh, Bu. Ya Allah, itu subuh itu mayoritas manusia mancal sarung, mancal kemul, turu maning. Apalagi tadi pagi itu dingin sekali itu. Berapa derajat tadi pagi? Mendekati 19. Jadi kan ukur kalau percaya. Ah, itu kemulan meneh, Bu. Bener. Siapa yang tadi bangun sebelum subuh angkat tangan? Rezekinya lancar, badannya sehat, suaminya nggak poligami. Amin. Jenengan malah ketawa nggak mengaminkan, berarti ridho. Berarti jenengan ridho suami poligami. Harusnya amin, itu saya ketawa. Ridho Bu, Bu. Rela jenengan. Alhamdulillah. Oke, saya teruskan ya. Tidak gampang. Makanya kalau jenengan cari menantu yang sudah punya anak gadis saatnya menikah ya, itu cari di majelis subuh. Ternyata yang ikut subuhan sudah menikah semua. Kacau. Enggak ada yang jomblo. Oh, berarti jadi yang kedua. Ruwet. Susah, Bu. Memang subuh itu susah. Betul. Kadang sekali dua kali itu saya sendiri itu terasa tuh berat sekali. Jangan kan bangun sebelum subuh ya. Subuh itu dengar adzan tuh harap mangkat ya. Padahal musola saya kan mepet. Aku nak raisin ya malaikat tuh gak tanya. Ya karena malu aja saya tuh. Ya Allah, status para subuhan. Isin, guru karena isin, Bu. Bukan karena motivasi iman itu, karena malu aja. Isin. Itu enaknya punya rumah dekat musola itu terpaksa dia ikut sholat jamaah. Apalagi jihad. Tidak mungkin orang begitu antusias datang ke medan laga, ke medan perang itu tanpa iman itu. Tidak mungkin. Maka kekuatan iman itu menjadikan dia kemudian bahkan rela menyerahkan nyawanya. Li'i'la kalimatillah. Ya termasuk nanti ketika jenengan puasa itu tidak kuat orang itu mengerjakan puasa, Bu, kalau nggak karena iman. Maka benar Rasulullah ketika mengatakan tadi kalimat yang saya bacakan tadi, man shoma ramadhana, terus imanan, garis bawah ya, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wujud daripada puasa itu karena iman itu. Adanya puasa karena adanya iman. Jenengan meyakini balasan yang besar. Jenengan meyakini bahwa yang memerintahkan puasa itu bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah sendiri. Dipanggil dengan panggilan yang paling mesra, wahai orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang mengimani diriku, berpuasalah. Jelas ya? Yang kedua, ini bekal kedua. Bekal kedua setelah iman itu, setelah ilmu itu, setelah ilmu, Bu ya, itu adalah iman. Saya letakkan iman di nomor 2 semua. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Dasarilah dengan ilmu bahwa tiada ilah kecuali Allah.
Jangankan untuk puasa, jangankan untuk sholat, untuk menegakkan tauhid itu dasarnya ilmu. Jenengan tidak akan mungkin punya iman yang benar, punya tauhid yang benar tanpa ilmu. Maka ada beberapa hal yang diajarkan oleh para ulama itu agar iman itu kuat. Agar iman itu kuat. Salah satunya adalah dengan membaca Quran. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yaitu orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar takut hatinya, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Maka salah satu cara membangkitkan iman itu dengan baca Quran. Sekalipun tidak paham. Apalagi ketika jenengan itu berada di bulan Ramadan, itu bulan Al-Quran. Disebut Allah mansusan fil Quran. Dinas dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, yang statusnya itu hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan wa bayyinatin minal huda, penjelasan daripada petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, pembeda antara yang halal dengan yang haram, pembeda antara kemusyrikan dengan tauhid, dan seterusnya. Nah, disebut di situ Ramadan itu bulan Quran. Maka kalau di bulan-bulan yang lain mungkin di antara kita itu sedang futur, tidak pernah nyentuh mushaf itu ya, jarang baca Quran. Di bulan Ramadan jenengan tetap harus baca Quran. Jangan sampai tidak. Tidak usah banyak-banyak, targetnya 3 kali khatam. Enggak, 3 kali khatam itu sedikit, Bu. 10 hari sekali tuh. 10 hari sekali khatam. Nanti saya kasih tipsnya. Tapi tips itu nggak akan berlaku tanpa semangat. Bagaimana caranya agar kita bisa khatam 10 hari sekali? Tidak perlu kebanyakan tips sebenarnya. Jadi kan baca terus nanti khatam sendiri. Kayak orang menghafal Quran itu, kebanyakan tips, metode macam-macam. Menghafal Quran itu caranya cuma satu, diulang-ulang. Udah, itu metode paling jitu, diulang-ulang, asal diulang-ulang hafal sendiri. Jelas ya? Mushaf yang standar itu, standar Madinah itu, kalau jenengan hitung, coba jenengan hitung, bawa mushaf enggak? Hafal Quran semua ya. Satu juznya itu 10 lembar, jangan hitung. Satu lembar itu 2 halaman, betul ya? Satu halaman itu 14 baris. Udah ngitung belum? 15 ya, 15 baris. Kalau jenengan pengen satu hari itu 1 juz, maka jenengan bagi 10 lembar itu ke 5 sholat 5 waktu itu. Berarti 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Sebelum subuh 1 lembar, ba'da subuh 1 lembar. 2 lembar kan? Kalikan 5, 10. Kalau pengen 1 hari 3 juz, berarti 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Nanti dengan sendirinya 10 juz selesai dalam 10 hari satu kali khatam. 30 juz itu nanti selesai 10 hari. Kalau pengen 5 kali khatam, tinggal aja 5 kali sebelum sholat, 5 lembar sebelum sholat, 5 lembar setelah sholat. Ya. Kalau pengen 5 kali khatam. Tapi ingat konsep yang pertama tadi saya sampaikan. Sebenarnya yang dituntut daripada amal itu bukan banyaknya, tetapi terbaiknya. Jenengan jangan lupa itu. Sekalipun jenengan punya target 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, kualitas tilawahnya tetap menjadi prioritas. Tidak boleh diseret. Enggak boleh asal baca, enggak boleh cepet-cepetan. Tetap harus tartil. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
Jangan gerakkan lisanmu karena ingin tergesa-gesa menyelesaikan bacaan Quran itu. Tidak boleh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Ya, tidak boleh diseret. Diseret tahu ya? Ujuk-ujuk waladhdallin gitu. Enggak jelas itu depannya apa, tengahnya apa, belakang waladhdallin gitu. Kayak imam-imam yang tarawihnya super ekspres itu. Ya. 23 rakaat 7 menit itu. Itu kan ujungnya dhalin gitu. Enggak boleh itu. Karena Quran itu tidak boleh dibaca kecuali dengan cara Nabi. Jadi tidak boleh dibaca kecuali dengan cara Rasulullah. Dan Nabi ketika baca Quran itu tartilan, dengan tartil. Tidak pernah Nabi baca Quran itu dengan diseret atau asal bunyi, tidak. Bahkan makhrajnya ditepat-tepatkan betul. Ya, panjang pendeknya dijaga betul. Dengung ikhfa'nya dijaga betul. Nah, itu diperhatikan. Berarti kalau jenengan suruh memilih antara kualitas dengan kuantitas, milih mana jenengan? Begitulah Al-Fatih itu. Maka di Al-Fatih pun dari sejak memulai membangun, mendirikan sekolah, tidak pengen kita terima murid banyak-banyak. Karena kita nggak pengen asal-asalan didik. Kita sudah diskusi itu panjang lebar, kualitas atau kuantitas, pilih. Kalau kita milih kuantitas, ayo kita berani besar-besaran, yang penting murid kita banyak. Tapi kalau pengen kualitas, cukup 30, maksimal 40 anak setiap tahun, sudah, itu yang kita didik. Betul-betul kita didik, kita biayai kalau bisa, biar nanti mereka jadi orang-orang hebat. Nah, maka hari ini jenengan kalau mau ikut belajar bahasa Arab, silakan Bu. Ini ada Syekh Daud. Jenengan pasti bisa, belum bisa bahasa Jawa kok. Pripun kabare? Silakan kalau mau ikut ya, yang sudah pensiun tuh, yang sudah nggak kerja boleh ikut. Nah ini tilawah Bu ya, baca Quran itu akan membangkitkan iman kita. Termasuk syukur-syukur ketika jenengan itu, ketika sholat itu benar-benar diupayakan ketika Ramadan ya. Itu jenengan upayakan betul ada waktu-waktu jenengan baca Qur'annya itu agak panjang. Dalam 1 bulan itu ada 1 malam jenengan memang bergadang bersama Quran. Pernah nyoba Bu? Nggak tidur sama sekali. Dari ba'da isya itu sampai subuh. Bar subuh bablas sampai duhur. Tapi pernah, karena ada hadis sahih, hadis yang sahih, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran berkata, faqala Al-Quran, nanti dari kiamat Quran akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu minan naum, saya telah menghalangi dia dari tidur. Saya membuat dia bergadang, nggak tidur karena tilawah, karena menyelesaikan bacaannya. Fasyafi'ni fihi, berikan syafaat untuknya lantaran diriku. Maka sepanjang hidup itu jenengan harus punya pengalaman spiritual, paling tidak pernah bergadang karena ingin membaca Quran sepanjang malam. Agar ada jejak di kehidupan kita itu, kita memang pernah menyelesaikan bacaan Quran semalaman suntuk, gak tidur itu. Nah, nanti dicoba. Terus puasa berkata, ya Allah saya telah menghalangi dia dari ta'am, makan, wasyarab, minum, wasyahawat dan syahwat, fasyafi'ni fihi, berikan syafaat untuknya lantaran diriku. Dan jenengan ketika ketemu Ramadan, Quran dan puasa ini akan bertemu, dua-duanya jenengan lakukan. Siang jenengan puasa, malamnya jenengan baca Quran. Maka kalau nggak bisa setiap malam, paling tidak dalam sebulan 1 malam saja. Yang jenengan yakin itu Lailatul Qadar, jangan tidur. Tapi saya tidak maksa. Nanti kalau pagi-pagi tepar,
Jenengan protes nanti ke sini. Enggak, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya enggak apa-apa. Saya cuma memberi saran, paling tidak dalam 1 bulan itu ada 1 malam yang kita yakini itu Lailatul Qadar, kita baca Quran semalam suntuk agar mendapatkan syafaat dalam hadis itu. Jelas ya? Oke. Terakhir nanti tanya jawab setelah ini ya. Di antara juga bekal yang jenengan harus pahami adalah penjelasan para ulama, Bu. Para ulama itu karena pewaris Nabi, maka penjelasannya tentang ibadah, termasuk di dalamnya adalah tentang puasa, itu penting. Imam Ghazali itu ketika menulis kitab Ihya ini kitab Ihya, Bu. Ya, kelihatan di layar ya. Ini kitab ditulis Imam Ghazali. Dan beliau selalu ketika ingin mengupas pembahasan-pembahasan, terutama terkait dengan syariat, entah puasa, entah sholat, entah zakat, entah haji, entah umrah, entah jihad, entah amar ma'ruf nahi mungkar, itu selalu beliau mengawali dengan asrar ibadah, rahasia di balik ibadah itu. Ya penting nanti jenengan baca rahasia puasa itu apa. Saya kasih contoh aja. Manusia itu, ini contoh Bu ya, yang dikupas dulu di sini. Manusia itu akan selamat sampai kembali ke surga bertemu Allah kalau dia bisa menjaga 2 lubang dalam tubuhnya. Yang pertama itu mulutnya, yang kedua kemaluannya. Maka senakal-nakalnya orang itu asal dia tidak makan makanan yang haram dan tidak melakukan zina yang a'dham, itu pasti dia masuk surga. Sekalipun kita menyebutnya nakal itu. Asal dia tidak mengambil harta orang untuk dia makan, dia tidak menyentuh makanan yang secara dzati itu haram, atau dia tidak menyentuh kemaluan wanita atau laki-laki yang tidak halal baginya, dia pasti masuk surga. Nah, iktibarnya kata beliau itu dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi itu karena kesalahan beliau tidak menjaga syahwat mulutnya. 1 biji beliau telan, 1 biji Bu ya, menjadikan beliau terusir. Apalagi kalau 1 truk Bu. Enggak cuma 1 biji. Loh, orang kalau korupsi umpamanya ya, korupsi 1 triliun, itu kalau dibelikan buah berapa truk? Kalau dibelikan kerupuk berapa gunung? Ya, kan ada korupsi Senturi itu yang dulu rame itu ya, berapa triliun itu? Udah ya Allah puluhan triliun itu Bu. Uang kita dikorupsi mereka. Asal orang tidak melakukan tindakan begitu, dia masuk surga. Termasuk senakal-nakalnya suami jenengan umpamanya. Saya tidak doakan nakal, asal dia tidak zina Bu, tidak melakukan zina yang a'dham, yang besar, itu insya Allah tetap dia masuk surga. Dan itu juga yang menjadi batas kalau jenengan mengarahkan anak dalam pergaulan itu. Interaksi dengan lawan jenis silahkan Mas, Mbak, tetapi jangan melewati batas ini. Itu pesan betul, itu jangan pesan. Jangan melewati batas ini. Sekalipun dia interaksi dengan lawan jenis. Sekarang kan dunia itu terbuka sekali Bu. Jenengan arahkan anak nggak boleh ke sana kemari, dia ketemu temannya di mana kita nggak tahu. Apalagi di Klaten ini kan coffee shop di mana-mana, kafe di mana-mana bertebaran. Itu yang ke situ anak muda semua Bu. Saya pernah malam-malam mampir pakai gamis, pada nengok semua mereka. Betul, saya pernah mampir ke kafe itu sama Pak Isom, Pak Haji. Saya pakai gamis, Pak Isom pakai sarung. Orang pada bengong. Ini Ustadz salah kostum, bukan salah tempat. Tapi saya ngopi, pengennya saya ngopi kan. Ya ngopi aja. Setelah itu selesai pulang saya. Anak muda semua itu, seumuran anak-anak saya itu. Maka pesan ini menjadi penting. Siapa saja bisa menjaga 2 lubang dalam tubuhnya, dia masuk surga.
Maka jenengan harus pahami, syariat puasa itu didesain Allah untuk melatih kita mengendalikan dua lubang itu. Dari syahwat mulut dan syahwat kemaluan. Coba jenengan cek syariat puasa itu. Jenengan tidak boleh makan minum, padahal itu makan minuman yang halal bagi jenengan. Itu milik jenengan. Jenengan nggak boleh berhubungan badan dengan pasangan meskipun itu halal bagi jenengan. Kalau yang halal saja jenengan itu dilatih mengendalikan dan membatasi, apalagi yang haram. Itu namanya rahasia di balik syariat puasa. Dalam bahasa Imam Syatibi disebut maqasidus syariah. Itu tujuan syariat. Disyariatkannya puasa tujuannya itu. Kalau jenengan sudah sampai ke situ, jenengan sampai ke level hakikat. Bukan lagi syariat. Jenengan sampai kepada level hakikat. Jenengan tahu hakikat daripada puasa itu bukan fisik yang dididik, tapi jiwa dan rohani. Ya, ditempa mental jenengan agar punya self control yang bagus. Punya pengendalian diri yang bagus. Sehingga keluar dari madrasah Ramadan, mental itu permanen. Ya. Manusia itu kan makhluk omnivora, Bu. Gitu. Makhluk herbivora itu didesain Allah, dicipta dengan kecenderungan makan tanaman, tumbuhan, dedaunan. Sapi itu kalau jenengan suguhi steak, Bu. Tahu ya? Chicken steak jenengan suguhi. Atau sekalipun itu daging jenengan suguhi, tetap gak mau itu. Karena tidak ada kecenderungan sama sekali itu. Dia tidak punya goriza, nggak punya fitrah untuk makan daging. Sebaliknya, anjing itu kalau jenengan kasih rerumputan meskipun hijau, ranum, dia nggak mau. Karena makanannya daging. Dia makhluk karnivora. Tapi manusia, Bu, biasa itu. Dia bilang rumput tetangga lebih hijau. Lu nggak cuma makanan daging, nggak cuma tanaman, Bu. Aspal itu ya, no. Besi dipangan, Bu. Semen tak. Dulu saya pernah tanya dosen saya. Dosen saya tuh saya tanya gini. Kebetulan ini dosen Indonesia. Saya tanya, kenapa bangunan-bangunan Belanda itu sampai sekarang masih bertahan kuat? Jalan-jalannya, rel kereta itu, jembatan-jembatannya, kenapa masih bertahan kuat? Apakah arsitek Belanda itu lebih pintar daripada arsitek Indonesia? Dosen saya bilang enggak. Mereka lebih jujur, bukan lebih pintar. Arsitek Belanda itu kalau membangun jembatan butuh 500 sak semen, ya dia belikan 500 dia pakai. Kalau arsitek Indonesia 500 sak semen jadinya 200. 300-nya itu enggak tahu kemana. Dia makan itu. Habis. Separuh lebih itu habis. Jadi bukan karena mereka lebih pintar. Mereka lebih jujur. Padahal orang kafir. Jelas, Bu? Padahal orang kafir. Masa ada tega orang, mohon maaf ya, menimbun minyak goreng sampai begitu mahalnya minyak goreng. Itu kan karena kerakusan. Itu syahwat mulut itu kalau gak dikendalikan, masuk neraka itu. Orang akan jatuh ke dalam neraka. Termasuk syahwat kemaluan itu. Kalau gak dijaga itu, ya neraka ujungnya. Faham ya? Oke, itu asrar. Terus yang kedua, Imam Ghazali di sini menyebutkan puasa itu ada yang amalannya bersifat jasadiyah, ada yang bersifat batiniah. Jadi puasa itu amalannya terbagi dua. Ada amalan yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Yang bersifat lahiriah itu contohnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak muntah dengan sengaja, dan seterusnya. Itu amalan lahiriah. Yang umumnya orang mengerjakan itu dan mampu, tapi tidak semua orang mampu mengerjakan amalan batiniahnya. Contohnya apa? Menjaga lisan dari ghibah, dari menggunjing.
menyebut keburukan orang meskipun fakta itu. Enggak semua orang bisa. Bahkan ada 2 orang wanita di masa Rasulullah, diceritakan di dalam hadis ini, di sini diceritakan. Ada 2 orang wanita itu ketika dalam kondisi dia sangat lapar pengen berbuka. Sebelum berbuka itu dia ditemui Rasulullah. Kemudian diminta untuk muntah. Dan muntah, Bu. Yang dimuntahkan itu daging segar. Darahnya itu agak menghitam tapi baunya naudzubillah. Terus yang satu disuruh muntah juga, muntah daging yang sama itu, daging segar begitu, darahnya darah agak hitam. Rasulullah mengatakan, bagaimana kalian mau berbuka sementara kalian seharian itu makan bangkai saudara kalian sendiri. Ternyata 2 wanita itu seharian itu gunjing temannya. Maksud saya seandainya sekarang itu ada mukjizat seperti itu, tiap hari kita muntahin daging itu. Tiap hari kita muntahin daging itu. Apalagi yang digibahin ustadznya, ya Allah. Itu bukan daging segar, daging busuk. Diomongin ustadznya itu. Makanya kurus ustadznya itu, tidak bisa gemuk-gemuk. Gimana kalian itu mau berbuka sementara seharian kalian itu tidak puasa, kata Rasul. Itu buktinya tuh daging yang kalian muntahkan, seharian kalian makan bangkai saudara kalian kok. Jelas itu ya. Maka jangan sampai memahami puasa itu hanya sekedar ibadah jasadiyah. Dia ibadah qalbiyah wa ruhiyah. Dia lebih ditujukan untuk mengendalikan jiwa, bukan mengendalikan fisik. Kalau nggak makan, nggak minum tuh gampang. Apalagi ibu-ibu yang pengen langsing, pasti bisa itu. Saya pastikan, pasti bisa. Wah, nggak sedang puasa Ramadan aja dia bisa mati-matian, nggak makan nasi, nggak makan gorengan. Ya, minum pagi seteguk 2 teguk udah. Siang minum jus, nggak makan nasi. Kuat ya karena pengen langsing. Padahal motivasinya itu bukan untuk ibadah itu, agar suaminya nggak ngelirik lagi itu. Ya kan? Dia kuat itu. Apalagi kalau dilandasi keinginan mendapatkan pahala, mesti kuat. Tapi tidak semua orang tuh kuat mengendalikan lisannya. Jelas ya? Itu ibadah yang sifatnya batiniah. Kemudian ghadul basar, menundukkan sebagian pandangan. Ini kalau ibu-ibu saya yakin bisa. Karena ibu-ibu itu fitrahnya, akhwat ya, perempuan itu fitrahnya sangat kontras dengan laki-laki. Kalau wanita itu yang paling sulit dikendalikan tuh mulutnya. Kalau laki-laki itu yang paling sulit dikendalikan matanya. Kalau laki-laki, Bu, kalau laki-laki, jenengan ngomong 10 kali, dia jauh sama sekali. Iya kan? Maka ketika jenengan curhat panjang lebar, terus suami cuma nanggapi, masa sih? Itu jenengan jangan marah, memang begitu dia. Gitu. Oke? Tapi kalau soal pandangan, Bu, sekalipun jarak 1 kilo dia tahu di situ ada cewek cantik, kelihatan, Bu. Maka saya nggak pakai kacamata saya, biar nggak kelihatan. Maka soal ghadul basar itu Allah memanggil laki-laki dulu tuh. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Disuruh laki-laki itu menundukkan pandangan. Laki-laki dulu yang disuruh. Termasuk ketika puasa itu. Rusak puasa karena orang tidak ghadul basar. Tapi pandangan seperti apa yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan pahala puasa itu? Pandangan yang dilandasi syahwat. Ya kalau pandangan tidak ada syahwatnya ya tidak. Nah kalau saya ngaji seperti ini tidak mungkin lah. Apalagi ada istri, tidak mungkin. Aman. Paham ya? Maka harus diilmui. Suami harus tahu itu agar tidak rusak puasanya. Sampai Rasul mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rusak pahalanya, tidak sama sekali berbuah ganjaran. Karena
nggak bisa jaga mulutnya, nggak bisa jaga pandangan matanya. Hati-hati. Jelas ya. Terus di antara juga yang diingatkan oleh beliau menjaga telinga, Bu. Kalau kita tidak gibah tapi mendengarkan orang gibah, ditulisnya sama. Saya bacakan hadisnya kalau tidak percaya juga. Saya bacakan hadisnya. Al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang melakukan ghibah dan yang menyimak perbincangan ghibah itu, dua-duanya sama-sama mendapatkan dosa. Maka kalau ada orang ngegosip, jenengan menyingkir. Kalau ada orang ghibah, jenengan menepi, melipir. Jangan dengerin, jenengan biar gak dapat pahala, gak dapat dosa. Oh, malah kepo. Aduh. Termasuk sekarang itu ada perkembangan yang dipakai ghibah tidak cuma lisan, tapi jempol. Jempol ini sekarang menjadi instrumen ghibah yang milenial. Orang bisa ghibahi siapa dengan jabri temannya. Gitu. Bahkan ada grup khusus itu. Grupnya Lambe Turah itu khusus untuk ghibah itu. Di situ berkumpul orang-orang yang suka ghibah dan orang-orang yang suka kepo. Hati-hati. Itu sama-sama dapat dosa. Yang tahu ini ada orang ghibah dan yang satunya menyimak tapi dia gak negur, dapat dosa juga itu. Terus pokoknya dosa tok. Ibu-ibu perumahan ghibah dengan tukang sayur, terus ustadz lihat dari depan rumahnya, dia gak negur, ustadznya dapat dosa juga. Kecuali kalau yang digibahi ustadznya itu. Kan ada kalimat dari Rasul itu ya. Orang yang mendiamkan kemungkaran itu syaitanun akhras. Setan yang bisu. Dia setan cuma pasif itu loh. Dia setan tapi bisu. Dia nggak ngomong, dia nggak bicara. Tapi dia diam atas keburukan yang terjadi. Maka kalau kita tidak setuju dengan adanya keburukan itu kita harus komentari, kita menegur. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga seluruh anggota tubuh. Termasuk pikiran, otak. Dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tadi saya sampaikan, perut. Betul-betul hati-hati. Tragedi ketika Nabi Adam makan buah khuldi, itu beliau makan cuma satu. Tapi istri beliau, Sayyidah Hawa itu makan dua. Itu tragedi. Berarti dalam urusan makanan itu memang perempuan tuh lebih celutak daripada laki-laki. Jadi kan tidak terima silahkan. Nabi Adam tuh makan satu, ketika ditelan Allah memanggil, terus manggok di sini, Bu. Jadi jakun dia. Perempuan jadi dua, manggok di dadanya. Maka ibu-ibu kalau pengajian tuh udah dikasih snack itu masih bungkus dibawa pulang ke rumah. Itu saya tahu kenapa. Maka saya maklumi. Perempuan tuh begitu, kirmah katanya. Padahal enggak, ditaruh kulkas dulu enggak dimakan-makan. Sampai setahun tuh masih ada utuh. Jadi harus sadari itu kecenderungan. Mak-mak. Itu genetikanya Sayyidah Hawa itu nurun ke jenengan. Ya maka harus hati-hati. Soal makanan itu hati-hati jenengan. Perut. Sampai Rasul menyebutkan itu seburuk-buruknya wadah itu perut.
seburuk-buruknya wadah perut. Terus Rasul mengajarkan manajemen atau tata kelola untuk menjaga agar perut itu tidak menjadi wadah terburuk. Maka jangan dilatih puasa, tirakatan, nggih, membatasi yang halal. Meskipun halal itu jenengan nggak boleh makan berlebihan. Puasa itu harus jenengan betul-betul sadari itu pendidikan, bukan pergantian jadwal makan. Bukan. Kalau jenengan fahami puasa itu hanya sekedar ganti jadwal, yakin makan jenengan akan lebih banyak. Ya, Bu. Bahkan mungkin durasinya lebih lama. Jenis makanannya mungkin lebih banyak. Jelas, Bu. Dari ba'da asar itu sudah jejer. Di situ ada dawet, ada es teh, ada kolak. Itu paling enggak 3, Bu. Minuman itu 3. Nanti takjilnya enggak cukup kurma itu. Kalau Nabi kan ngajarkan kurma toh. Takjil gorengan sak wadahe, Bu. Yono macam-macam. Padahal enggak dimakan, tapi dijejer wis. Di-prepare mulai pada asar. Maka saya undang ngaji posona di sini enggak mungkin mau jenengan. Karena enggak bisa leluasa kalau di sini. Jatahnya dibatasi. Jadi pahami, perut itu yang dilatih oleh Allah, dikendalikan tuh. Perut dan di bawah perut. Oke, kemudian yang kelima. Yang kelima ya. Jenengan disuruh menjaga perasaan para duafa itu. Tidak ada artinya jenengan itu puasa kalau kemudian saat makan itu bermewah-mewahan. Sementara orang fakir miskin di waktu yang sama dia berbuka pun dengan apa yang ada. Sederhana sekali. Padahal syariat puasa itu ditujukan untuk melatih sensitivitas. Agar peka. Agar cenderung kita itu mudah tersentuh dengan kondisi orang lain. Maka di Medina, di Mekah itu kalau musim-musim puasa, Bu, ya. Kalau musim-musim puasa itu selalu ada orang-orang yang diperintahkan bosnya, majikannya itu untuk narii orang lewat itu makan di rumahnya. Bahkan nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu akan ada gelaran begitu, dikasih makanan, minuman, buah-buahan, itu ada yang petugas nyuruh orang untuk datang ke situ. Karena itu digaji dia oleh bosnya untuk narik orang itu, diajak buka. Nah, sekarang di Indonesia itu mulai itu. Di lampu-lampu merah itu banyak yang bagi takjil kan. Ya. Nanti insya Allah lama-lama nanti akan bagi dolar itu. Di lampu merah itu. Yakin, Bu, karena ini kan banyak sultan, banyak orang-orang kaya kan, YouTuber dan seterusnya. Bagi-bagi duit ya. Ya. Loh, kalau jenengan puasa tidak sampai ke situ, tidak muncul sensitivitas, nggak mudah terenyuh dengan penderitaan orang, yuk nggak sampai jenengan ke hakikat puasa. Juga sampai. Hakikat puasa kan ke situ arahnya. Agar kita itu sensitif kalau melihat penderitaan orang itu. Nah, saya tuh waktu ngaji di pondok, waktu bahas soal anak-anak yang tidak bisa sekolah, itu mesti saya nangis. Saya nangis tuh mesti. Karena ingat masa saya dulu ketika sekolah ya begitu, susah bayar SPP, gak punya duit, gak pernah punya uang saku. Maka anak-anak saya ini ketika ketemu saya ini tak tanya, punya uang saku enggak, Mas? Masih, Ustadz. Kalau ada yang bilang sudah tidak punya, Ustadz, saya langsung bergegas ke mobil nih, saya ambilkan. Meskipun nggak banyak. Karena saya ingat dulu waktu sekolah nggak punya uang saku itu, you nggak bisa senormal anak yang punya duit banyak. Apalagi belum bayar SPP. Zaman dulu kan setiap tanggal 10 kan paling lambat suruh bayar SPP kan. Dan dulu kan ada hukumannya kalau nggak lunas SPP itu nggak bisa ikut tes. Ya itu semua manajemen begitu di Al-Fatih nggak ada. Bayar nggak bayar bahkan kita nggak pernah nanyain tuh. Kita nggak punya daftar tunggakan. Padahal setiap bulan guru-gurunya harus digaji.
Tapi SPP enggak, itu enggak pernah ada daftar tunggakan, anak-anak yang bayar siapa, yang belum siapa itu enggak pernah. Termasuk bayarnya berapa terserah. Tapi bismillah dengan itu ternyata lebih barokah. Cukup bahkan turah. Ya. Barokah karena jenengan doakan, ya. Jenengan kasih informasi ke banyak orang sehingga dari mulut ke mulut mendatangkan keberkahan itu. Ya begitu pula dengan kita itu. Insya Allah kalau di bulan Ramadan itu berhasil, jenengan nanti buktikan dengan gemar infak, gemar sedekah, jenengan zakat, ya zakat fitrah, zakat mal, berkah hidup jenengan itu. Pasti berkah. Itu latihannya di bulan Ramadan itu. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Sebenarnya masih panjang tetapi cukup insya Allah sebagai bekalan dan motivasi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Moga Bu dilanjut. Silakan yang mau bertanya. Ditulis boleh. Moga Bu silakan. Baik. Ada hadis yang sahih itu riwayat Imam Muslim. Barang siapa meninggal sementara dia punya tanggungan puasa, itu Rasul mengatakan shoma anhu waliyuhu. Walinya wajib memuasakan dirinya. Jadi dipuasakan atau diqadha oleh wali. Wali itu ahli waris. Ya, entah anaknya entah suaminya kalau dia istri. Kalau dia suami berarti istrinya. Dipuasakan. Tidak langsung dikafarohi, ya. Dipuasakan oleh ahli warisnya. Tapi kalau dia tidak punya ahli waris, umpamanya ya, tapi dia punya harta, sudah diambilkan dari hartanya itu untuk dibayar fidyahnya. Sejumlah hari yang dia tinggalkan. Sejumlah hari yang dia tinggalkan. Umpamanya dia meninggal tanggal 15 Ramadan. Selama dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dia tidak bisa puasa karena sakit. Sakit kemudian meninggal. Berarti selama 15 hari itu yang dia qadha, yang diqadha oleh ahli warisnya. Kalau tidak bisa berarti 15 hari itu yang dibayar fidyahnya. Setiap hari memberi makan satu orang fakir miskin. Ya, jumlah takarannya itu dalam fikih satu mud. Satu mud itu 1/4 sok. Kalau dalam bahasa kita itu satu mud ya. Yuk kira-kira kalau kita makan itu 2 kali. Satu kali makan kalau kita beli makanan jadi itu sekitar 10.000 ya berarti 20.000 2 kali. Kalau biasa kita sekali makan 15.000 berarti 30.000 untuk satu harinya itu. Makanan pokok dan sekaligus lauknya itu. Tentu yang standar kita, yang biasa kita makan. Begitu Bu ya. Oke, moga yang lain. Silakan, moga. Oke. Dari sejak subuh sampai zuhur itu jenengan kumur-kumur itu biasa boleh. Bahkan mungkin agak lebih dalam tuh boleh. Tapi ba'da zuhur itu jenengan boleh kumur tapi dangkal. Enggak boleh dalam. Kumur dalam itu bagaimana? Agak diginikan loh. Itu enggak boleh. Karena ba'da zuhur itu cenderung orang betul-betul haus. Nanti kalau dia kumurnya terlalu dalam, ketelan. Tapi kumur biasa, sekedar sebagai satu kesunahan yang diajarkan dalam wudhu itu boleh. Boleh. Termasuk kumur umpamanya ya, untuk mengurangi agar mulut kita tidak terlalu bau umpamanya itu. Boleh, meskipun dalam mazhab Syafi'i dianggap makruh. Kalau orang berusaha dengan sengaja menghilangkan bau mulut saat puasa itu. Karena bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi.
Maka jangan disengaja untuk dikurangi. Makin bau makin bagus. Tapi tentu ya bersiwak ya, pagi harinya gosok gigi. Tapi tetap jenengan nggak akan mungkin menghindari bau mulut itu, karena lambung tidak terisi selama sekian jam. Azem itu namanya, diam dalam waktu lama, tidak ada makanan yang masuk, itu menyebabkan bau mulut pasti akan muncul. Pasti. Maka gosok gigi ba'da duhur itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Makruh. Bersiwak ba'da duhur itu makruh. Karena dia berpotensi mengurangi bau mulut. Padahal bau mulut seperti itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar yang dulu bau mulutnya itu enggak enak karena puasa. Dikumpulkan dalam kondisi bau mulutnya itu wangi, mengeluarkan bau minyak kasturi. Jelas Bu ya? Tapi berkumurnya dengan air ya, jangan dengan teh manis. Atau dengan jus. Berkumurnya dengan air. Juga jangan sering-sering meskipun boleh. Ya, meskipun boleh itu jangan sering-sering. Termasuk mencicipi makanan itu boleh, tapi setelah terasa dikeluarkan. Jangan ditelan. Apalagi mencicipinya semangkok. Nyicipi itu sedikit aja. Terasa kurang apa kita sudah tahu, dilepeh. Boleh. Bagi ibu-ibu yang masak, apalagi yang menyiapkan menu untuk berbuka itu ya, dipersilakan. Baik, yang lain? Silakan. Apakah berenang membatalkan puasa? Tidak sama sekali. Boleh jenengan berenang ketika puasa, sangat diperbolehkan. Tidak ada satupun di dalam kitab fikih renang sibahah itu membatalkan puasa, tidak. Mungkin bagi sebagian orang itu upaya kehati-hatian agar tidak ada air masuk ke dalam tubuhnya melalui 9 jalur itu, 9 lubang dalam tubuhnya itu. 9 lubang itu ya mulut, telinga, hidung, kemudian mata, anus dan seterusnya itu. Tapi kalaupun kemudian ada air masuk lewat 9 lubang itu tanpa sengaja ya, tanpa sengaja itu tidak apa-apa. Yang membatalkan itu kalau disengaja. Sekalipun lewat mulut itu kalau nggak sengaja atau lupa itu tidak batal puasanya. Mamanya jenengan nguap, angop itu. Jenengan nggak tutupi, terus ada anak kecil ngelempar onde-onde Bu ya. Terus masuk maglek gitu. Udah itu alhamdulillah rezeki dari Allah. Laki-laki gitu. Nah, itu kalau yang kedua sengaja itu batal jenengan. Tapi kalau nggak sengaja itu rezeki. Termasuk kalau jenengan lupa sekalipun 1 piring Bu, itu tidak batal puasanya. Maka orang lupa itu juga bagus ya. Orang pelupa itu kadang-kadang bagus. Itu dikasih rezeki dari Allah. Termasuk hubungan badan dengan suami itu kalau lupa jenengan, lupa. Ya, itu tidak batal puasanya. Ya mungkin aja jenengan lagi bucin, suami juga bucin, lupa kalau Ramadan. Oh, mungkin kan? Mungkin dah Bu. Wes digawe mungkin wae lah. Setelah selesai baru teringat, itu namanya rezeki. Puasanya enggak batal, tidak ada kafarah dan jenengan enggak dosa. Enggak dosa. Repotnya kalau di tengah-tengah jenengan ingat. Gagal itu. Harus segera bubar itu. Kalau enggak dosa jenengan. Jelas ya? Jadi pokoknya kalau enggak sengaja atau lupa itu enggak ada. Taklifnya enggak ada. Termasuk jenengan seandainya di dalam mulut ada sisa makanan. Enggak sengaja ketelan itu enggak apa-apa. Tapi meskipun sebiji nasi jenengan tahu kemudian jenengan sengaja telan, batal puasanya meskipun enggak kenyang. Dan itu pembatal puasa yang paling mangkel ke itu. Karena wis kadung ditelan enggak mengenyangkan lagi itu. Puasanya batal. Jelas Bu? Paham ya? Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah orang renang itu bagi sebagian orang memang dianggap nanti khawatir ada air masuk ke lubangnya itu, terutama yang dari anusnya atau dari telinganya itu ya. Kalau renang kan masuk kan kadang-kadang.
Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Loh, tapi kan dia sengaja renang. Iya, sengajanya renang, bukan memasukkan air. Juga ada ceritanya orang renang sambil minum, itulah nggak ada. Apalagi masuk lewat pori-pori itu tidak mungkin dihindari. Ya, maka tidak semua yang masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Yang masuk dengan disengaja, yang amdan itu yang membatalkan. Yang nggak amdan ya enggak. Jelas gak? Baik, satu lagi. Monggo. Ini Korean ya. Peserta dulu, panitia belakangan. Silakan. Oke, apakah sentuhan kulit dengan suami membatalkan wudu? Dalam mazhab Syafi'i, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah itu yubtilul wudu. Dalam mazhab Syafi'i ya, seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu. Nah, pertanyaannya, istri itu mahram atau bukan? Bukan. Istri itu kalau mahram nggak boleh dinikahi. Maka seorang istri sentuhan dengan suami tanpa penghalang, terkena kulit dengan kulit, wudunya batal. Fil madhab Syafi'i. Jadi kan garis bawah itu, dalam madhab Syafi'i. Kalau seperti itu harus wudu lagi. Itu menurut pandangan madhab Syafi'i. Ya karena jenengan tanya itu saya itu madhabnya Syafi'i, saya jawab itu. Nanti jenengan datang ke majelis ustadz yang lain, silakan, tidak apa-apa, nanti jenengan tanya yang versi madhab yang lain. Nanti kalau beliau menjawab dengan jawaban tidak membatalkan, berarti madhabnya Hambali. Tidak apa-apa, nanti setelah itu jenengan istikharai. Yang saya pakai madhab yang mana? Boleh. Jelas ya. Yang repot itu kan kalau istrinya Syafi'i, suaminya Hambali. Pokoknya kalau istrinya berwudu, dipegang suaminya. Itu repot itu. Maka pertanyaan itu tergantung siapa yang ditanya. Bukan berarti jawaban ini lebih tepat daripada itu, bukan. Ini karena versi madhab saja. Gitu ge. Monggo Mbak. Berhalangannya karena apa itu? Haid. Oke. Kan berhalangan tuh beda-beda ini kan. Ini ada hadis ya, hadis dari Sayyidah Aisyah. Hadisnya mauquf tetapi hadis itu sahih. Beliau mengatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami para wanita di masa Rasulullah itu diperintahkan mengqada' shaum, tidak diperintahkan mengqada' salat karena haid. Jadi kalau karena haid wanita itu meninggalkan salatnya enggak boleh diqada' malah. Enggak diperintahkan, maksudnya tidak ada syariatnya itu. Kalau jenengan mengqada' salat karena haid justru bid'ah itu. Tapi puasa jenengan wajib mengqada'. Pertanyaannya, mana yang didahulukan, qada' puasa atau puasa Syawal? Kalau masih di bulan Syawal Ibu, itu sebaiknya jenengan Syawalan dulu. Karena bulan Syawal itu waktunya terbatas. Sementara mengqada' puasa itu sepanjang tahun. Ini aja hari ini saya yakin ada yang masih nyaurnya belum selesai. Yakin. Angkat tangan lah. Kan dari sejak Syawal sampai Sya'ban toh, lebih panjang waktunya. Maka ketika Syawal jenengan Syawalan aja dulu. Nggak usah mikir kodok dulu, pokoknya Syawalan itu dirampung ke dulu 6 hari itu. Baru kalau jenengan masih mau puasa lagi mengkodok silakan. Tapi kalau enggak nanti di bulan yang lain, enggak apa-apa. Santai itu kalau mengkodok itu. Jangan pakai kaidah yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Tidak, itu kalau waktunya terbatas, sama-sama terbatas. Tapi yang dipakai adalah wajib yang mudhoyak, yang terbatas waktunya, itu didahulukan daripada yang wajib muwassa, yang longgar waktunya.
Karena Syawal itu kalau sudah 30, ya sudah selesai masuk di bulan Dzulqa'dah. Sudah selesai kesempatan untuk Syawalan. Maka Syawalan dulu. Jelas ya? Baik. Dalam Bu. Kalau mati belum nyaur, disaurkan keluarganya, santai mawon. Itu sama seperti orang, jangan ngutang, nanti kalau kamu mati belum nyaur kamu gimana? Disaurkan ahli waris, santai mawon Bu, ngutang aja enggak apa-apa itu. Enggak masalah. Slow, santai. Pokoknya ngaji dengan saya itu slow aja jenengan terus. Kok jenengan dadak mikir nak mati piye? Yo dikubur nak mati. Gak usah mikir terlalu dalam. Santai kawan. Nak belum nyaur bagaimana? Disaur ke keluargane. Maka Nabi memberikan kaidah tadi itu kan, soma anhu waliyuhu. Jelas nggih? Termasuk umpamanya jenengan datang waktu sholat. Duhur jam 12. Jenengan belum sholat jam setengah 2 umpamanya. Terus jenengan meninggal. Bukan saya, jenengan mawon. Itu gimana terus kedudukan sholatnya itu? Itu para ulama memang berdebat Bu. Tapi guru-guru saya itu mengatakan orang itu tidak dihukumi dosa karena waktu sholatnya masih panjang. Itu enaknya wajib muwassa itu, kewajiban yang longgar waktunya. Dia nggak dihukumi dosa dan tidak dianggap mengulur-ulur ibadah. Enggak. Yang dianggap mengulur-ulur ibadah, melalaikan ibadah itu kalau waktunya sudah habis dia belum mengerjakan. Dari setengah 2 sampai jam 3 itu kan masih panjang. Maka nggak dihukumi dia muqassir, dia lalai, enggak. Itu guru-guru saya. Tapi bukan berarti kemudian kita itu terus malas-malesan, bukan. Itu soal malas-malesan itu soal lain lagi. Itu ada kemunafikan di situ. Ini soal bicara tentang status hukum orang yang melakukan hal seperti itu. Agar kita secara fikih itu ilmiah. Paham ya? Kalau kita sendiri ya dengar adzan segera ke masjid. Jangan masbuk. Karena kalau kita mendasari, mengulur-ulurnya itu karena kemalasan, ada kemunafikan dalam diri kita. Nah itu soal lain itu. Paham ya? Nah, slow mawon. Oh enggak Bu? Bu Tarik? Oh enggak, silakan. Taubat. Jadi kalau orang sudah terlanjur makan makanan yang haram, entah itu riba, entah itu makanan yang betul-betul haram secara dzati, itu caranya taubat. Taubat itu syaratnya 3. Yang pertama menyesal, yang kedua berusaha tidak mengulangi, yang ketiga memperbaiki diri. Maka sejak mulai masa-masa pertobatan, dia hijrah meninggalkan makanan-makanan begitu menuju makanan yang halal. Ya. Dari mulai kemudian dia hijrah itu, dia meninggalkan riba itu. Yang belum selesai-selesai dia segera selesaikan. Tentu tetap dia bayar itu, pokoknya dia bayar, jangan nggak dibayar. Kalau dia interaksi dengan sistem riba, diselesaikan. Kalau perlu jual aset. Agar segera terbebas dari lingkaran riba itu. Itu cara bertobatnya. Kalau sudah kadung masuk dalam tubuh kita, bagaimana membersihkannya? Dengan tobat. Jangankan makan makanan yang haram ya. Orang melakukan kesyirikan itu asal tobat diampuni dosanya. Padahal syirik itu sebesar-besarnya dosa, tapi tetap diampuni. Maka tobat itu pintunya selalu terbuka sebelum jenengan mengalami gorgoroh. Sebelum nafas sampai tenggorokan, tetap dibuka oleh Allah. Maka tobat caranya. Jelas ya? Tetap insya Allah kalau orang tobat, dia diizinkan masuk surga. Tidak usah khawatir insya Allah. Baik, cukup ya? Oh jenengan belum Bu? Tadi bukan jenengan? Oh iya salam.
Pertama terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak hanya diwajibkan bagi yang kaya, tapi fakir miskin pun wajib. Selama dia masih punya bekal untuk hari raya, dia wajib zakat fitrah dan menzakati keluarganya. Tapi di waktu yang sama dia juga jadi mustahik. Dia boleh terima zakat fitrah itu, bahkan lebih banyak daripada yang dia keluarkan, nggak apa-apa. Boleh, sangat dipersilakan. Karena zakat fitrah yang dia keluarkan itu untuk zakati diri sendiri. Kaitannya dengan puasanya, bukan dengan hartanya. Kalau kaitan dengan hartanya itu zakat mal. Kalau kaitan dengan dirinya itu zakat fitrah. Maka di waktu yang sama dia boleh terima zakat. Boleh, bahkan dapat lebih banyak. Dipersilahkan. Gitu Bu tadi ya. Oke. Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Masih Bu. Jenengan kalau melakukan sholat taubat dipersilahkan, dianjurkan, hadisnya bisa diamalkan. Boleh. Sholat 2 rakaat terus jenengan minta kepada Allah ampunan, silakan. Itu sholat taubat. Nanti jenengan buka di kitab fikih sunnah itu ada bab khusus sholat sunnah, kemudian diantaranya itu sholat taubat. Saya sabik menukil hadis tentang sholat itu. Dan hadisnya bisa diamalkan. Begitu Bu ya, boleh. Baik, terakhir ada titipan dari pondok ya untuk kepentingan pembangunan, juga kepentingan untuk operasional pondok. Pondok menyiapkan kensleng, nanti minta tolong dikelola oleh panitia. Silakan nanti ya distribusinya, kemudian juga pengumpulannya nanti dipersilahkan. Untuk hal-hal yang terkait dengan teknis nanti saya serahkan ke panitia ya. Jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum lisa'il muslimin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.